Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di sore hari ini. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, hari yang ke-8 di bulan Jumadil Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang ke-23 di bulan Desember 2020. Kita kembali berjumpa di acara Tausiah Sore, kajian akidah akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita Iwan Ahmad di sore hari ini live via aplikasi Zoom seperti biasa. Kita sapa Ustadz Zazuli Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini akan membahas tema mengenai fakir ya, pengertian Ya. fakir. Dan seperti biasa nanti yang ingin bergabung silahkan melalui WhatsApp kami Iwan Ahwat di 081119999720. Tapada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya'il mursalin khulafir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa muqallidin wal awliya wa syuhadas shalihin wa sufiyatil muhaddiqin wal ulamail amilin ma syekhina fiddin wa ila rohi abayina wa ummahatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim, marilah kita kembali memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada sore ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat guna menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada sore ini kita akan membahas tentang fakir. Ya, tentu saja ketika kita membahas masalah fakir, juga membahas kebalikan dari fakir, yakni adalah ghani, yakni kaya. Nah, seringkali kita ini mendengar tentang ulama-ulama yang hidupnya sangat memprihatinkan, ya, fakir, nggak punya apa-apa, tapi juga ada ulama yang rumahnya aja mentereng bagaikan istana, ya. Tentu itu adalah bisa jadi karena pilihan, ya, yakni pilihan memilih untuk menjadi orang fakir, memilih untuk menjadi orang kaya. Nah, kemudian ketika seseorang memilih, tentu kan punya alasan, ya, mempunyai alasan, dan alasan inilah, ya, yang menjadi keyakinan bahwa fakir itu lebih utama daripada kaya, atau sebaliknya hidup kaya itu lebih baik daripada fakir. Memang ada orang yang ada hadis Nabi yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron.
kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Sehingga diartikan bahwa fakir itu berbahaya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Abu Bakar yang begitu kaya raya, lalu setelah beliau wafat, apa yang diwariskan kepada ahli warisnya? Begitu juga Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya. Sementara ada sahabat yang pingin jadi orang miskin, susahnya luar biasa, seperti Abdurrahman bin Auf, sehingga terus dia menjadi orang yang kaya, yang kemudian diikuti oleh para alim ulama. Nah, tentu sekali lagi, ya, ini mempunyai alasan, dan alasan itu yang mereka yakini kebenarannya. Sengaja ini saya bahas. Ya, sekarang ini manusia ini kan lagi demam, ya, penyakit yang oleh Rasulullah disebut adalah penyakit wahan, takut mati dan cinta dunia. Nah, bahkan mungkin kalau kita data antara ulama yang kaya dengan ulama yang miskin, mungkin yang miskinnya ini 10%-nya aja belum tentu ada. Ya. Nah, karena itu tidak jarang juga yang memilih hidup kaya ini, dia mencela ulama-ulama yang memilih hidup miskin. Nah, saya ingin hal ini saya bahas ini agar kita ini tidak saling mencela. Ya. Tapi yang ada adalah justru menghargai, menghormati. Sehingga ketika ada saling menghargai, saling menghormati, terjalin di sini ukhuwah yang jelas di antara kita kaum muslimin. Yang pada saat ini kalau kita lihat, ya Allah, kita sangat prihatinkan tentang ukhuwah Islamiyah itu baru sebatas ucapan, belum dalam prakteknya. Sebab kadang-kadang antara kita kaum muslimin dengan muslimin itu malah justru kita ini seperti dengan musuh. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu harapan saya mudah-mudahan ini bisa menjadi cambuk lah buat kita semua untuk meningkatkan ukhuwah lewat saling menghargai sikap, menghargai pendapat, menghargai pilihan, sepanjang semuanya itu tidak keluar dari koridor. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, fakir itu adalah ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih. Kata fakir atau fakr, ya, itu adalah merupakan ibarat nama dari tidak dimilikinya atau tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Kita hidup ini kan punya kebutuhan, ya, butuh pakaian, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Kita rumah perlu, ya, makanan perlu, pakaian juga kita perlu. Nah, yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak yang tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Kalau umpamanya makanan, tidak punya makanan. Ya, begitu. Pakaian, tidak punya pakaian.
Maka amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqron. Kalau kita tidak memiliki, tidak mempunyai apa yang tidak kita butuhkan, itu bukan fakir namanya. Ya, tidak disebut fakir. Contoh kayak kita ini nggak punya kapal, nggak punya mobil umpamanya ya. Nah itu kita nggak disebut, belum tentu disebut fakir, hanya karena kita tidak punya mobil, karena memang umpamanya kita tidak butuh. Ya, orang punya pesawat pribadi, kita nggak butuh pesawat pribadi. Nah, nggak memiliki pesawat pribadi, itu bukan berarti kita ini fakir. Yang disebut dengan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa yang dibutuhkan. Ini hakikat fakir nih, hakikat fakir ya. Tentu saja beda sekali nanti pengertian fakir ini kalau dilihat dari segi fikih. Ya, sebab kalau kita mengkaji fikih, yang namanya fakir ya bukan begini definisinya. Fakir itu adalah orang ya yang membutuhkan 10, tapi dia hanya memperoleh di bawah setengah, di bawah 5. 5 ke bawah deh. Jadi kalau kebutuhan hidup sehari-hari ini, kita butuh ya biaya hidup itu 100.000, tapi kita hanya mampu menghasilkan 50.000. Berarti kan cuma separohnya atau lebih. Maksudnya lebih itu lebih kurang lagi ya. 40 gitu, 30. Nah, ini namanya fakir. Kalau umpamanya di atas separoh tapi tidak sampai yang dibutuhkan, misalkan 8, 9, nah ini namanya miskin. Itu adalah definisi fakir miskin dalam ilmu fikih ya. Nah, kali ini kita lagi bicara tentang akidah akhlak, maka hakikat fakir dalam apa namanya ilmu akidah akhlak adalah seperti yang tadi saya katakan, yakni tidak memiliki apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Ya, mau makan, nggak punya nasi, gitu. Kalau punya nasi, lauknya nggak ada lauknya cuma sekedar ya, apa namanya, sekedar ada. Ya. Nah ini namanya fakir. Wa in kanal muhtaju ilai maujudan makduran alaih lam yakunil muhtaj fakiran. Jadi kalau yang dibutuhkan itu ada, ya ada, maka dia nggak dikatakan sebagai fakir. Nah, wa idza fahimta hadza, kalau Anda sudah memahami pengertian fakir seperti ini, maka tidak diragukan lagi, kita tidak akan meragukan annakulla maujudin siwallah ta'ala fahuwa fakir. Maka yang selain Allah itu semua fakir. Ya, artinya selain Allah yang makhluk, mau malaikat ke, mau manusia, semua fakir. Yang kaya cuma Allah. Ini kalau dalam akidah ya seperti ini. Itulah makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian semua fakir. Kenapa? Karena semua kita butuh. Butuh apa? Butuh Allah. Kalau Allah nggak butuh kita. Ini hakikat fakir itu adalah seperti itu ya, dalam akidah. Jadi nggak ada kita ini yang kaya. Ya, nggak ada yang kaya. Nggak ada yang mempunyai kemampuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun kita ini kita akan bicara fakir ini adalah yang kita bahas pada sore ini, kaitannya adalah dengan apa yang
kita butuhkan berupa kebutuhan duniawi. Ya, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Maka manusia ini kalau dalam konteks ini, ya, maka itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Jadi sekali lagi ini, sore ini kita akan bahas fakir kaitannya dengan harta benda. Ya, dengan harta benda, duit, itulah kekayaan. Nah, yang pertama adalah merupakan tingkat paling ayyakuna bihaitsu law atahul mal lakarihahu wa ta'adza bihi wa hariba min akhdhi mubghidun lahu wa muhtarizan min syarrihi wa ya, min syarri. Nah, yang pertama adalah orang, ini yang paling tinggi ya, yaitu orang yang ketika diberi harta atau datang kepadanya harta kekayaan, dia nggak suka. Dia nggak suka dan dia merasa apa namanya ya, merasa tersiksa lah ketika mempunyai harta itu. Dia lari dari harta. Bukan dia nggak apa namanya, bukan dia itu nggak bisa. Ya, tapi dia lari sengaja, memang nggak suka dia kepada kekayaan, dia lari ya. Nah biasanya orang seperti ini malah diuber-uber, Fahri gitu, diuber-uber. Nah ini banyak di kalangan sahabat yang seperti ini ya. Coba Rasulullah kan udah ditawari, mau apa Rasulullah ini? Ya, oleh Allah akan diberikan asalkan Rasulullah senang. Ya, Gunung Uhud mau dijadikan emas untuk Rasulullah, apa saja kalau Rasulullah minta pasti, tapi Rasul mintanya kepada Allah adalah sehari makan sehari tidak. Kalau dia makan, maka dia katanya bersyukur kepada Allah. Ketika tidak, karena tidak punya, maka dia akan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar. Semuanya baik akhirnya. Nah, itu adalah contoh. Kalau dikatakan Rasulullah itu adalah seorang pebisnis sukses, saya nggak tahu yang ngomong begini itu dari mana. Kalau beliau pernah ya menjual barang dagangan Siti Khadijah dan itu adalah sukses, ya laku semuanya, ya betul itu. Dan itu sebelum menjadi Rasul, nggak bisa dikatakan Rasulullah, calon Rasulullah, gitu ya. Belum jadi nabi karena waktu itu beliau belum jadi nabi. Nikah dengan Siti Khadijah kan umur 25 tahun dan beliau belum menjadi rasul. Begitu beliau menjadi rasul, maka berhentilah beliau. Nah, maka kalau kita umpamanya mau menjadikan uswah hasanah, ya, mencontoh nabi, beliau sesudah menjadi nabi atau mencontoh calon nabi. Itu begitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya namanya juga pemimpin. Masa pemimpin seorang nabi, ya, bisnis, ya nanti kalau mengurusin umatnya bagaimana? Beliau mau ngurusin umat, ya, beliaunya lagi dagang atau lagi pergi kemana? Ini gimana dengan umat, ya, begitu. Maka pahamilah masalah ini. Nah, ini yang pertama ya. Banyak di kalangan ulama yang begini. Dan orang yang jenis pertama inilah yang disebut dengan zahid. Ya, sifatnya itu disebut zuhud nantinya. Ya, sifatnya itu adalah zuhud. Asal makna zuhud itu, Fahri, adalah mengambil yang baik. Jadi kalau ada pilihan ya dua barang, dua benda, ya maka
kalau nilainya, kualitasnya itu dua benda itu berbeda, ya ada yang kualitas atau nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah, maka orang yang disebut dengan orang zuhud itu adalah orang yang mengambil nilai dari benda yang apa namanya yang tinggi, ya dia tinggalkan itu yang nilainya rendah. Nah, saya pernah membuat contoh begini, Pak Hari. Ini kalau ada ya dihadapkan kepada kita dua pilihan, yaitu bentuk uang, satu adalah 100.000 rupiah, yang satu lagi adalah 100 dolar Amerika. Sama-sama satu lembar umpamanya ya. Nah, jelaskan nilainya beda sekali Pak Hari ya. Yang 100 dolar dengan 100.000 ini jauh sekali. Maka kalau umpamanya Fahri suruh memilih, mau milih yang mana? Maka pastikan Fahri akan mengambil yang 100 dolar kan? Nah, itu namanya Fahri itu ada orang zuhud. Itu orang zuhud. Karena mengambil nilai yang tertinggi. Nah, kenapa Fahri itu kok ngambilnya yang 100 dolar, nggak mengambil yang 100.000? Karena Fahri mengerti nilai 100 dolar itu jauh lebih besar dari 100.000. Tapi sekarang kalau anak Fahri umur 6 tahun atau 7 tahun, 6 tahun ya, suruh memilih, kira-kira milih yang mana Fahri? Ya, milih 100.000 apa mau milih 100 dolar? Nah, maka mesti anak kita itu akan yang nggak ngerti dolar, dia akan milih 100.000. Karena mungkin dianggap 100 dolar itu barang mainan, duit-duitan. Kenapa sekarang anak kita ngambil 100? Karena dia tidak tahu nilai 100 dolar. Itu nggak ngerti dia. Boleh jadi ketika anak kita ngambil, kita tuh gemes banget. Ya, boleh jadi juga kata Fahri, tolol lo, ya, bodoh lo, ngambil yang itu bukannya yang 100 dolar. Bisa jadi begitu. Nah, ini asal makna juhud tuh begitu, Fahri. Ya. Nah, selanjutnya nilai di sini adalah merupakan nilai ukhrawi dan nilai duniawi, gitu, Fahri. Ya. Nah, nilai ukhrawi dan nilai duniawi. Maka kalau kita lebih mengutamakan nilai duniawi, itu kayak tadi anak kecil itu. Anak kita yang ngambil 100.000, meninggalkan 100 dolar. Ya, akhirat dia tinggalkan. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kemudian kita lebih memilih nilai duniawi daripada nilai ukhrawi. Maka kita yang seperti ini, ya jangan marah kalau ada orang yang mengatakan, ini tolol nih orang. Ini anak bodoh. Nggak tahu nilai sesuatu. Nah, kemudian ada orang yang lebih memilih nilai ukhrawi, dia abaikan tuh nilai duniawi. Nah, inilah yang tadi ngambil 100 dolar. Ini yang dimaksud dengan orang zuhud. Atau zahid itu begitu. Nih pertama. Banyak di kalangan ulama yang seperti itu. Saya mungkin pernah ceritakan. Ya, bagaimana Imam Ibnu Hajar itu beliau itu Fahri adalah satu angkatan dengan Imam Muhammad Romli. Cuma kehidupan mereka berbeda. Imam Muhammad Romli itu kaya, kalau Imam Ibnu Hajar itu miskin.
Miskinnya Imam Ibnu Hajar itu adalah pilihan. Bukan nggak bisa kaya, tapi dia memilih hidup miskin atau hidup fakir. Sebab ada orang ya yang memilih hidup fakir itu karena dia tidak mampu menjadi orang kaya, nggak bisa. Ya, nah kalau Imam Ibnu Hajar nggak begitu, dia bisa, cuma dia nggak mau. Nah inilah pilihan. Maka nanti ini ada orang yang disebut fakir itu lebih baik dari kaya, yang bagaimana? Enggak semua orang fakir itu lebih baik dari orang kaya, dan juga kalau ada menganggap orang kaya lebih baik dari orang fakir, bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga tidak. Itu tergantung nanti orangnya, ya. Alasan dia memilih kaya, memilih miskin itu apa? Di kalangan ulama itu biasa. Imam Syafi'i itu, Fahri, adalah salah satu di antara imam yang tidak suka dengan apa namanya, nggak suka kalau ulama itu kaya. Jadi dalam pandangan beliau barangkali nggak pantas lah, masa ulama kaya gitu. Nah, ya nggak tahu apa karena beliaunya orang miskin, ya kita nggak tahu ya. Yang jelas beliau itu nggak suka kepada ulama yang kaya. Begitu beliau belajar kepada Imam Malik, lah Imam Malik itu orang kaya, Fahri. Ya, orang kaya. Nah, di dalam hatinya beliau kurang serem. Mestinya imam tuh Imam Malik nggak begini gitulah ya. Itu sah-sah saja. Imam Syafi'i mempunyai keyakinan semacam itu. Nah, belajarlah kepada beliau. Nah, sesudah itu kemudian beliau minta petunjuk Imam Malik, ingin belajar lagi. Setelah selesai belajar di situ, jadi minta rekomendasi lah dari Imam Malik. Akhirnya ditunjukkan oleh Imam Malik suruh belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani. Pergilah beliau ke sana. Begitu sampai di sana, ternyata ini gurunya yang ditunjuk oleh Imam Malik ini jauh lebih kaya dari Imam Malik. Dia lagi ngitung duit itu di ruang tamu. Ya, duitnya banyak. Imam Syafi'i lebih kecewa lagi. Sebab yang ditunjuk oleh Imam Malik tentu kan lebih alim dari Imam Malik, malah lebih kaya dari Imam Malik. Nah, makanya beliau sampaikan ini. Akhirnya apa kata gurunya ini? Baiklah katanya gitu ya. Tapi kalau gitu saya akan berikan aja ini duit ini kepada orang kafir atau kepada orang fasik. Nah, disinilah Imam Syafi'i kemudian melihat, waduh, bahaya sekali ini. Kalau kekayaan ada di tangan orang kafir atau di tangan orang fasik. Kenapa? Pentasarufannya, pendistribusiannya, Fahri, ya. Akan digunakan untuk apa kalau oleh orang kafir? Digunakan untuk apa oleh orang fasik? Beda kan kalau kekayaan itu dipegang oleh ulama. Enggak mungkin menjadi alat untuk apa namanya? Untuk maksiat. Orang itu kan bisa membunuh dengan kekayaannya. Ente kalau menjadi miliuner, Pari, ya, orang mungkin bisa nyembah-nyembah. Bisa jadi budak, ya, walaupun pangkatnya tinggi bisa menjadi budak ente. Itu kan karena harta, karena duit. Disuruh apa saja mau. Mentalnya karena mental itu duniawi tadi tuh. Tapi kalau itu duit tersebut di tangan ulama, enggak mungkin dijadikan alat untuk mencelakakan orang, enggak mungkin. Disinilah makanya Imam Syafi'i mulai setuju kalau ulama itu kaya. Nah, maka dari itu nanti di kalangan ulama itu ada beda pendapat, ya. Ya, ada ulama yang menganggap bahwa kaya itu lebih baik dari miskin atau fakir, tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa fakir itu tetap lebih utama daripada kaya. Tentu nanti ada dasarnya masing-masing dan itu nanti akan saya sampaikan.
Nah, kembali tujuannya saya ini jangan sampai ulama yang senang kekayaan, jangan mencela ulama yang lebih memilih hidup fakir gitu. Begitu juga sebaliknya, masing-masing punya alasan. Wong kita ini kadang-kadang begini nih Fahri ya. Kalau kita lihat orang Cina, orang apa saja gitu yang bukan ulama lah, punya mobil 5, punya mobil 7, perusahaan banyak, enggak ribut. Enggak ribut. Tapi kalau ada kiai, ada ulama, punya mobil 3, wah omongnya ini ulama hubud dunia. Jadinya jelek sekali gitu ya, jelek sekali. Padahal yang lebih dari itu banyak. Dan itu orang nggak pada usil. Ini. Jadi apa yang menyebabkan orang ini mempunyai penilaian seperti itu gitu ya. Bahkan ada orang guyonan begini ya. Katanya kalau kiai itu pakai pakaiannya pakaian jelek, pecinya juga jelek. Ya, itu bajunya ngomong, tolong sedekain dong saya beri duit buat beli peci, buat beli. Ini pecinya ngomong, bajunya ngomong seolah-olah seperti itu. Tapi kalau dia pakaiannya baik, mahal, dia akan mengatakan, saya nggak butuh sedekah kamu, berikan saja kepada orang yang butuh. Ya, nah itu guyonan-guyonan semacam ini tentu guyonan yang ada isinya, ya, dan itu sah-sah saja. Jadi kembali bahwa pertama orang itu seketika dia harta datang kepadanya dia tidak suka dan juga merasa tersiksa lah ketika dia mempunyai harta, ya. Kemudian dan dia nggak suka menerimanya. Dan orang semacam ini disebut dengan orang yang zahid atau zuhud. Walaupun ada juga orang yang mengartikan zuhud itu bukan berarti nggak punya harta. Tapi hatinya nggak terpikat. Boleh jadi orang itu hartanya melimpah, kayak Nabi Sulaiman, tapi beliau tetap disebut zuhud juga. Padahal siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Gitu ya. Kenapa? Ya, karena hatinya nggak terpikat ke situ. Bahkan, ya, beliau ini kalau makan itu adalah yang dimakan rotinya itu roti kasar. Maka ketika ditanya, Nabiullah, di tangan Anda kunci segala sesuatu. Anda mau pakai pakaian semewah, semahal apapun Anda mampu. Mau makan makanan selezat, seenak, semahal kayak apapun, wong Anda punya duit. Anda bisa lakukan itu. Tapi kenapa Anda memilih makan roti yang kasar? Jawab beliau, sengaja saya makan ini supaya saya selalu ingat kepada orang-orang fakir. Itu begitu ya. Jadi tidak terpikat hatinya. Enggak tertambat kepada kekayaan. Jadi kalaupun ada, dia justru pergunakan untuk membantu orang-orang fakir. Nah itu ada yang mengartikan zuhud begitu ya. Yang nggak tahu karena memang seperti itu atau karena memang yang ngomongnya juga masih seneng sama apa namanya kekayaan, ya Allah alam lah. Yang jelas gitu pendapat. Kemudian yang kedua, ayyakuna bihaitsu la yarghabu fi ragbatan yafrah li husulihi wa la yakrahu karahatan yata'adda biha. Nah, yang keduanya, ketika dia memperoleh harta, ya, dia ya senang ya enggak, ya gembira enggak gitu dapat harta itu. Tapi juga benci pun enggak dia. Benci ya biasa-biasa aja. Dapat duit berapapun ya biasa-biasa aja. Ya, senang enggak, benci ya enggak, ya. Nah, orang yang seperti ini enggak disebut zuhud ya. Belum enggak disebut zuhud yang semacam ini. Tapi orang yang semacam ini nanti disebut dengan rodian, orang yang ridho. Orang yang nerimo, ya, menerima apa adanya. Berarti bukan orang toma.
Nah, ini yang kedua adalah radian, bukan zahidan namanya yang kedua ini. Dan dia seneng enggak gitu ya, benci juga enggak. Orang semacam ini kan nggak mungkin bakhil, Fahri. Kemudian yang ketiga, nah itu yang kedua. Yang ketiganya, adanya harta lebih dia sukai daripada tidak punya. Punya harta lebih dia sukai daripada tidak punya, ya. Nah, ini yang semacam ini, yang ketiga ini, eh, tapi kesukaannya itu tidak sampai kepada membangkitkan untuk lebih memperbanyak lagi gitu tuh. Ya, kan ada orang nih sudah apa namanya? Sudah punya perusahaan. Ini untuk memberi untuk kebutuhan hidup keluarganya itu masih lebih, ya, nggak habis lah, udah tenang lah istilahnya, nggak bakalan kekurangan walaupun sampai kepada cucunya, ya. Tapi walaupun seperti itu dia bikin lagi, cari lagi yang lainnya sehingga wah menumpuk-numpuk luar biasa, ya. Nah, orang yang ketiga tuh nggak sampai segitu. Dia punya harta, ya, tapi tidak dan dia senang menerima harta itu daripada nggak punya. Dia lebih senang punya. Cuma kesenangannya itu tidak sampai membangkitkan, ya, semangatnya untuk lebih banyak lagi dia memilikinya. Ini orang yang semacam ini biasa disebutnya dengan qani, orang yang qanaah. Ya, orang yang qanaah. Begitu. Sebab tadi saya katakan, kadang orang sudah punya ini, aduh, wow, dia cari lagi yang lebih banyak, gitu ya. Nah, ini yang ketiga ini, itu nanti disebutnya dengan qani atau orang yang qanaah, ya. Ya. Kemudian yang keempat, Fahri, yang keempatnya ayyakuna tarkahu litolabi at-tolaba li ajzihi wa illa fahuwa ragibun fihi ragbah. Yang keempatnya bahwa dia tidak semangat, tidak membangkitkan semangat untuk mencarinya lagi. Itu bukan enggak semangat, enggak ada keinginan untuk itu, enggak seperti itu, tapi apa? Lidok fihi atau li ajzihi. Itu karena memang dia tidak bisa. Andai dia bisa, maka dia akan lakukan. Ya, ini yang oleh Nabi dikatakan seandainya manusia sudah menemukan satu lembah harta emas, dia akan cari lembah yang lain. Kalau bisa mendapatkan lembah yang ketiga, dia akan dapatkan lagi, cari lagi yang ketiga. Sudah dapat 3, kalau bisa yang 4, dia akan cari lagi. Jadi dia punya semangat untuk mencari lebih banyak lagi dan punya kemampuan untuk itu. Ya, makanya kemarin ini saya ngobrol-ngobrol tentang menteri siapa itu yang ketangkep nih, ya, dana sosial, bansos, ya, yang kerugian sampai berapa belas miliar itu, ya. Teman ini ngomong begini, Pak Ustadz katanya, beliau ini orang kaya, ya. Itu menteri sosial itu orang kaya. Apa artinya buat dia itu, ya, yang duit 17 miliar itu apa artinya buat dia? Begitu ya artinya. Ya mungkin kalau bagi kita, Pak Hari, duit itu 17 miliar tuh kayak apaan? Buat itu kecil. Ya, lalu mau mencelakakan dirinya hanya karena duit segede gitu. Nah, itu nggak masuk akal. Bukan saya katakan dia bukan koruptor, bukan seperti itu. Ini teman saya mengatakan seperti itu, ya.
Nah, dia akan cari yang lebih besar. Gitu ya. Nah, ini yang keempat ini. Nah, orang yang keempat ini yang disebut dengan Haris. Pakai son, ya. Apa Haris itu? Orang yang rakus. Orang yang rakus. Padahal harta kekayaannya nggak habis dimakan 7 turunan. Dia bikin lagi, dia cari lagi buat nambah-nambah. Padahal kalau dia pikirkan baik-baik ya buat kita gitu Pak Ari ya, ketika dia mati, apa yang dibawa? Ya, yang duit atau hartanya yang melimpah ini, nggak ada secuil pun. Hanya 3 lembar kain kafan yang akan melekat di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Nah kemudian ini diwariskan kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Apakah anak istrinya ini akan menjadikannya harta peninggalannya itu sebagai kendaraan yang bisa mendekatkan kepada Allah, yakni dimanfaatkan untuk kebaikan, atau justru sebaliknya? Kita tidak tahu ya, ketika sudah meninggal, ya yang hidup terserah. Mau diperbuat untuk apa? Apakah nanti akan menguntungkan dirinya yang sudah meninggal atau tidak? Itu tidak tahu. Nah ini, itulah Pak Hari, 4 tingkatan manusia dalam kaitan dalam menerima mal atau harta. Awas, perlu diingat Pak Hari. Dalam satu kesempatan, dalam satu ayat Allah menyebut harta itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, artinya sebagai ujian yang sangat berat. Sebab banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, jarang yang lulus diuji dengan kekayaan. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini adalah fitnah, bukan harta itu fitnah, ya. Hartanya bukan fitnah, tapi harta itu menjadi alat ya ujian dari Allah kepada kita. Sanggup enggak orang yang diberi harta ini menjalankan amanat yang Allah bebankan kepadanya. Tapi di dalam ayat lain Allah menyebutkan wa innahu lihubbil khair. Khair di dalam ayat ini maksudnya adalah dunia, harta. Dan Allah menyebut harta ini dengan khair. Khair itu kebaikan. Nah, jadi berarti jelas di sini harta itu mempunyai dua mempunyai dua sisi. Satu sisi yang positif, yang kedua negatif. Gitu ya. Artinya orang yang punya harta bisa jadi hartanya akan membawa dia ke dalam kehancuran. Ya. Tapi bisa jadi juga adalah menjadi kendaraan yang bisa menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan akhir ya hidup orang beriman. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya semua manusia itu adalah mengharapkan kebahagiaan, dan kebahagiaan sejati adalah surga. Gitu ya. Namun Allah menyebutkan di dalam surat ini Qaf ya kalau nggak salah, lahum ma yasha'una waladaina mazid. Di sorga mereka itu dia memperoleh apa yang diinginkan. Kita kalau di sorga Fahri, apa saja yang terbersit di pikiran kita, di hati kita, pingin apa, maka ada apa yang kita
angankan. Allah akan berikan kepada kita. Tapi kata Allah, waladaina mazid. Bagiku di sisiku ada yang lebih lagi dari itu. Apa yang lebih dari itu? Liqa'illah ta'ala. Bertemu dengan Allah. Bisa menatap, melihat wajah Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang luar biasa yang tiada taranya. Nah, ini harta ini bisa jadi mengantarkan kita ke sana, tapi bisa jadi juga justru yang bisa menjauhkan kita dari itu. Saya akan membuat satu analogi. Saya membuat satu perbandingan, ya, atau tamsil. Begini, Fahri. Kalau ada, ini Imam Ghazali sebenarnya yang membuat tamsil itu. Kalau kata Imam Ghazali, ada orang memberikan seekor kuda kepada seseorang. Maka orang yang menerima itu ada 4 golongan. Yang pertama, mereka adalah yang senang dan yang mereka pandang adalah pemberiannya, yaitu kuda. Itu yang pertama, ya. Dia melihat kudanya. Bukan melihat siapa yang memberikan kuda, tidak. Karena bagi dia, kuda itu adalah sangat berharga sekali. Dan baginya tidak ada perbedaan. Apakah ini kuda pemberian raja, atau kuda dapat nangkap dari hutan, atau dari mana, enggak peduli dia, yang penting kuda. Gitu. Nah, kalau sekarang umpamanya dicontohkan hartanya bukan kuda, tapi duit, ya, dia enggak peduli duit ini dari mana. Ya, yang penting duit, gitu. Apa duit ini adalah cara yang halal, cara yang haram, dia tidak peduli itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bukan melihat pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberi. Jadi yang kedua yang dilihat itu bukan kudanya, tapi dari siapa kuda ini. Oh, karena ini kuda dari raja, dia senang menerimanya. Tapi kalau kuda katanya dapat dari si Anu, ya, oh dia nggak mau. Nggak mau karena bukan dari raja. Beda walaupun pemberian itu sama bentuknya. Jadi kalau ini dari Allah saya mau. Artinya cara yang benar. Tapi kalau dari setan, enggak. Ini yang kedua nih, Pak Ari. Berarti ada filter dalam hidupnya. Enggak asal harta. Tapi bagaimana harta ini, cara memperoleh harta ini, diperolehnya harta ini, cara yang halal apa cara yang haram. Gitu tuh ya. Ini yang kedua, Pak Ari. Nah, coba saja Pak Ari sekarang begini ya. Saya itu pernah mendengar waktu itu ada lelang pakaian Gus Dur. Itu pecinya Gus Dur laku 10 juta. Iya, pecinya 10 juta. Padahal itu peci dengan peci saya, cakepan peci saya. Kenapa orang mau membeli sampai 10 juta? Ya. Nah, karena bukan melihat pecinya, Pak Fahri. Tapi siapa yang punya peci ini? Ya, nah, itu begitu. Kalau Fahri foto dengan saya, lalu saya besarkan, ya, suruh begitu dibesarkan, Fahri suruh menebus 100.000, mikir-mikir, paling-paling juga minta ininya, listnya, cuci sendiri, ya Kak? Tapi kalau ente foto sama Pak Camat, nah, apalagi mesra salaman lagi, digedein berapa R itu, ya? Berapa 100.000 dibayarin. Nah,
Nah kemudian ya mungkin di ruang tamu lah taruhnya, atau di ruang keluarga, foto lagi sama gubernur, ya gedenya sama, ya, gedenya sama. Ente mungkin berani nebus lebih dari itu, 150.000 ditebus, pasangnya juga mungkin nanti di ruang apa namanya ruang tamu. Wah, kemudian foto lagi sekarang dengan presiden. Ya, wah 300.000 ditembus, mungkin lebih juga. Ditaruhnya juga di apa namanya di teras. Ya, wah, padahal gedenya sama. Ya, bukan masalah ini fotonya ukurannya berapa, tapi dengan siapa. Baik, mari kita melangkah. Yang ketiga adalah orang yang ketika menerima tadi hadiah kuda, gitu ya. Jadi kalau yang pertama was tadi dia nggak peduli kuda dari mana. Nah kalau yang ketiga, ketika dia menerima hadiah kuda itu, maka yang dilihat bukan cuma melihat siapa yang ngasih kuda, tapi kemudian oleh dia dinaiki itu kuda, Fahri. Ya, dinaiki oleh dia itu kuda tersebut, kemudian dia menuju, ya, menyusul rombongan raja. Harapannya agar bisa dekat dengan raja, setidaknya bisa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan raja. Tuh. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita dapat harta, enggak cuma dilihat bagaimana kita cara memperolehnya. Kalau dari Allah, artinya cara yang apa namanya ditunjukkan oleh Allah, kita mau nerima. Tapi lebih dari itu, setelah diperoleh ini, kita jadikan dia sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah atau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tuh begitu, makanya disumbangkan, disodakohkan, ya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang jadi begitu tuh, ya, ketika menerima pemberian. Selanjutnya, nah bagi orang-orang yang lebih memilih kefakiran, maka fakir itu secara umum, ya, memang lebih baik daripada kaya. Untuk pribadi loh maksudnya ya. Oh, kalau miskin semua, kalau miskin bagaimana membangun ini, mau bangun itu? Bukan ke situ. Kehidupan miskin entah untuk pribadi ini lebih baik daripada pribadi yang kaya, dengan catatan, dengan syarat. Tapi itu ya, dengan syarat. Karena bagi fakir ini ada adab di dalam batin, juga adab zohirnya, ya. Nah, itu ada adabnya. Apa adabnya? Allah yakuna fihi karohiyatan limabtalallahu ta'ala bihi minal fakri. Yang pertama, orang fakir, ya, adabnya nih kalau pingin menjadi fakir itu lebih baik dari orang kaya. Yang pertama, bahwa dia ini tidak benci dengan ujian yang Allah berikan kepadanya berupa kefakiran. Gitu. Jadi kalau Fahri, ya, umpamanya ente menjadi orang fakir, nah itu nggak kesel dengan kefakiran, nggak mengeluh gitu. Dia nerima kefakiran itu. Makanya tadi saya katakan pilihan. Ya, pilihan, bukan keterpaksaan. Iya, pilihan. Dia memilih untuk hidup fakir, artinya kalau dia pingin jadi orang kaya dia bisa. Tapi dia lebih memilih. Ya, jadi menerima,
ya ujian kefakiran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian. Ya. Nah, kalau umpamanya orangnya mengatakan begini, aduh katanya susah banget ya hidup ini. Gue lihat lumayan enak katanya bisa begini. Nah, itu namanya orang bukan pingin fakir, ya. Orang pingin kaya tapi nggak bisa. Ya, nggak kaya. Bukan yang begini yang dikatakan fakir itu lebih baik daripada orang kaya. Enggak yang begini, ya. Kemudian kata ini kata Rasulullah, ya ma'sarul fuqara atullah ridho min kulubikum tadfaru bisawabi fakrikum wa illa fala. Hai orang-orang fakir, kata Rasulullah, ya, berikan keridoan kepada Allah dari hatimu. Artinya, ya, coba, kalau kamu ridho menerima kefakiran, ridho kepada Allah, ya, menerima kefakiran dari Allah ini, maka tadfaru bisawabi fakrikum. Kamu akan sukses memperoleh pahala fakir. Tuh, pahala kefakiran. Fakirnya itu jadi fakirnya itu berpahala. Tapi syaratnya tadi berikan ridho di hati kepada Allah. Wa illa kalau nggak bisa, kadang suka ngedumel gitu ya. Ya, maka fala. Maka kamu tidak akan memperoleh pahala fakir. Sudahlah hidupnya susah, enggak dapat pahala dari kesusahannya. Kan rugi jadinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, itu yang pertama tuh. Kemudian ini adalah adab di dalam batin loh ya, adab dalam batin. Kalau adab di dalam dohir, yaitu apa namanya ta'affuf. Kemudian Allah yukhalitul agniya. Hendaknya tidak bergaul dengan orang kaya. Adab dohir. Ya, tidak banyak bergaul dengan orang-orang kaya. Kenapa? Bergaul dengan orang kaya akan merusak nantinya pilihannya sebagai orang yang fakir. Sebab namanya manusia itu kan suka membanding-bandingkan. Ya, ini ada orang cerita begini, Ustaz, kamar mandinya aja dengan kamar tidur kita, gedean kamar mandi dia. Mana, Masya Allah, katanya kamar mandinya bersih banget. Nah, ini namanya orang itu kalau bergaul dengan orang kaya begitu tuh, ya. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, undur man fauqakum fiddin. Ya, lihat oleh kamu orang yang di atas kamu dalam hal agama. Ya, tapi kalau masalah dunia, yaitu lihatlah orang yang di bawah kamu. Kalau kita melihat orang yang di atas kita dalam hal dunia, itu akan menyebabkan kita ini tidak syukur kepada Allah ya atas karunia yang Allah berikan. Karena kita membayangkan kalau jadi dia. Disinilah makanya dalam bergaul, kalau Anda ingin meningkat agama, bergaullah dengan orang yang agamanya lebih baik dari kita. Lihat oleh kita orang yang di atas kita dalam masalah agama. Tapi kalau dalam masalah dunia, lihat yang di bawah kita. Kalau kita melihat yang ada di bawah kita dalam masalah dunia, maka rasa syukur akan ada. Tapi kalau kita melihatnya yang di atas kita dalam masalah dunia, nah yang ada nantinya kufur. Kufur di sini maksudnya kufur kebalikan dari syukur. Tuh begitu. Bukan nggak boleh bergaul dengan orang kaya, ya. Bukan. Nah, kalau ente pingin menjadi orang fakir dan berpahala karena fakirnya, jangan bergaul dengan mereka. Artinya,
jangan kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pilihan kita yang sudah kita yakini benarnya. Di antaranya adalah yaitu bergaul erat dengan orang-orang kaya. Sebab itu nanti akan menumbuhkan sifat tamak namanya. Nah, itulah mengenai adabnya. Lalu yang berikutnya lagi apa? Tidak menyimpan harta, tetapi dia ngambil kadar yang dibutuhkannya saja. Ya, kadar yang dibutuhkannya saja. Jadi nggak mengambil yang lebih. Mana yang dibutuhkan, ya itu saja yang diambil. Nah, kalau kita bisa seperti ini, maka kefakiran itu baik. Ya, dan itu menjadi fakirnya itu berpahala. Kalau kita bisa seperti ini. Tapi kalau enggak bisa, hati kita maupun dohir kita enggak sanggup, ya lebih baik jadilah orang kaya. Dan zaman sekarang ini nyari orang yang mempunyai kesanggupan seperti itu kayaknya susah sekali, Pak Hari. Ya, susah sekali. Nah, karena itu monggo silahkan kepada pendengar, kalau Anda memilih hidup fakir, ya, maka jalankan tuh adab menjadi orang fakirnya, nerima pemberian Allah berupa kefakiran tadi dengan senang hati, ya, sehingga nanti tidak ada keluhan, dan siap-siap pula untuk menerima perlakuan yang kurang manusiawi. Maaf, ya, kadang-kadang kan kalau orang miskin itu suka nggak dihargai. Iya, nggak dihargai, direndahkan, gitu kan. Nah, kemudian juga kalau nantinya kemudian ditinggalkan oleh istri, ya harus siap. Ya. Nah, kalau kita mempunyai, kalau sifat kita sudah sanggup seperti ini, silahkan memilih kefakiran. Tetapi sekiranya belum sanggup, ya lebih baik pilihlah menjadi orang kaya, tapi yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mungkin ini Pak Hari dulu ya untuk sore ini. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Wallah. Ya, kita langsung aja Ustaz ya. Udah ada yang masuk di WhatsApp karena kita juga udah dibatasi waktu. Ini yang pertama datang dari Bapak Hasan di Bogor. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, fakir kefakiran dekat dengan kekufuran, Pak Ustadz. Bagaimana harusnya orang fakir biar tidak terjerumus kepada kekufuran? Seperti apa masyarakat Muslim berperan untuk menolong saudara kita yang fakir, Pak Ustadz? Begitu. Ini fakir di sini maknanya kan butuh, asal mananya ya. Nah, kita sering mengartikannya fakir di sini adalah dengan miskin. Miskin ini ada dua, fakir ini ada fakir harta, ada fakir hati. Miskin harta, miskin hati. Miskin hati itu adalah keimanan. Ya. Jadi boleh jadi makna hadis ini yang dimaksud fakir di sini adalah yang paling dominan fakir hati. Krisis keimanan. Krisis keimanan. Betapa banyak Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang miskin waliullah. Imam Ahmad bin Hambal kurang bagaimana miskinnya, ya? Luar biasa beliau. Ya Rasulullah miskin. Dan banyak para sahabat itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abi Hurairah, Bilal, kurang bagaimana miskinnya dia, ya? Tapi luar biasa sekali. Nah, kenapa? Karena dia ini fakir harta, tapi tidak fakir hati. Gitu ya. Nah, adapun kita ini sering mengartikannya yang dimaksud dengan miskin di sini adalah miskin harta. Walaupun itu juga mungkin, ya. Tapi yang paling faktor utama yang menyebabkan orang kufur itu bukan karena fakir harta, tapi karena fakir atau miskin hatinya. Itu yang paling ini ya. Nah, adapun kemudian kita
mengartikan fakir harta bagaimana? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya yang paling menentukan ya, yang membawa kefakiran itu kepada kufur adalah fakir hatinya, Fakir kemiskinan hati. hatinya, bukan apa namanya hartanya. Gitu ya. Sebab yang kaya jadi kafir itu kan banyak sekali. Iya, Jadi bukan karena hartanya, tapi hati, keimanan. keimanannya. Ya, wallah. Baik, dari hamba Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam keadaan sempit kekurangan harta, saya suka merayu suami agar mau bersedekah. Tapi kalau lapang tidak perlu dirayu dengan harapan agar Allah melipat gandakan uang yang disedekahkan, Pak Ustadz. Kalau niatnya seperti itu, apakah pahala di akhirat akan didapat juga, Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap kepada Allah itu adalah boleh. Toh kita diajarkan oleh Allah untuk meminta, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, mintalah kamu kepada Allah. Nah, minta supaya dilipat gandakan enggak apa-apa. Itu sifat orang soleh. Yang nggak boleh itu mintanya kan kepada manusia. Kalau ini kepada Allah, nggak salah seperti itu. Boleh seperti itu, ya. Cuma kemudian ya yang demikian ini namanya untuk tingkat tertentu, ya untuk tingkatan tertentu ya kurang baik. Tapi untuk tingkatan kelas kita itu baik yang begitu, ya. Artinya kurang baik itu tadi apa? Karena kita sedekah ini rupanya ada maunya, ya. Ya ini supaya ditambahkan. Nah, kalau bisa, kalau umpamanya sanggup, tapi biarin itu terus saja berjalan. Nanti lama-lama akan naik derajat. Bagaimana naik derajatnya? Suatu saat, insya Allah enggak lagi terpikir mengharapkan balasan Allah, tapi semata-mata pingin membantu, pingin sedekah. Karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Masalah nantinya Allah mau melipat gandakan atau tidak, biarkan itu urusan Allah. Suatu saat insya Allah akan lahir, ya, keyakinan semacam ini. Tapi sekarang nggak apa-apa, seperti itu nggak salah, ya, nggak salah. Tapi nanti kalau sudah meningkat keimanan kita, dengan sendirinya kita beramal, tidak pamrih, tidak mengharapkan apa-apa, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan gitu. Ya pelan-pelan, ya. Nggak usah dipaksakan. Dan saya tidak salahkan, itu benar juga yang begitu. Untuk tingkatan kita, gitu ya. Allah. Dari Bapak Eko Musrianto di Jakarta, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukankah sudah menjadi kewajiban bagi orang Muslim yang mampu untuk menolong saudaranya yang sedang kesulitan atau yang perlu dibantu? Namun saat ini kita melihat banyak orang yang mampu malah meminta-minta dan bahkan mengambil hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah orang yang fakir yang sebenarnya yaitu. Ya, orang miskin yang sebenarnya. Jadi orang miskin itu merasa dia itu nggak cukup, kan? Nah, kalau orang merasa cukup itu namanya orang kaya. Walaupun rumahnya kontrakan, gitu kan? Tapi dia merasa cukup buat makan hari ini, buat anak istrinya kebutuhannya ada, gitu ya. Walaupun nggak punya mobil, nggak apa. Tapi kalau orang yang mengambil punya orang lain, padahal dia di rumahnya udah banyak, nah itu masih orang yang masih membutuhkan, itu yang orang-orang fakir yang sebenarnya yang begitu. Tadi saya katakan, ya, fakir yang bisa menyebabkan orang kufur itu, ya, adalah fakir imannya, fakir hatinya, miskin hatinya. Ya, itu yang paling besar, yang paling dominan. Kalau fakir hartanya, kan kita jumpai begitu banyak kiai-kiai yang miskin, malah keimanannya
luar biasa, nggak kufur. Tapi sebaliknya, banyak orang yang kaya malah jadi kufur. Kenapa? Nah, jadi bukan karena kemiskinan harta, tapi karena kemiskinan hati. Dan yang semacam itu tuh yang tadi Bapak katakan. Ya, sekarang bansos di buat juga gitu kan ya. Nah, itu orang miskin yang sebenarnya itu yang perlu dikasihani itu sebenarnya. Wallah. Miskin hatinya ya. Iya. Dari Bapak Yudi di Bogor, Pak Ustadz ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. saat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah, apa yang bisa Nabi kerjakan untuk menghidupi sehari-harinya, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual sesuatu, ya, dagang gitu. Cuma ya dagangnya Rasul ini tentu ketika merasa cukup ya sudah. Itu sifat kemanusiaannya. Kemudian ada juga orang yang memberikan hadiah kepada Nabi. Ya, bukan zakat, bukan sedekah, ada yang memberikan hadiah. Hadiah itu macam-macam. Jadi kalau umpamanya Nabi dagang dari pagi sampai siang, lalu bagaimana dengan urusan umat? Itu seperti itu ya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Kemudian kan Allah juga udah mengatakan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Siapa yang takwanya lebih baik dari Rasulullah? Tentu nggak ada. Kalau bukan Rasul saja, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, apalagi tentu Rasul. Wong Allah aja menawarkan. Ya, mau apa? Nah, tinggal Nabi kalau Allahumma begitu juga nyampe, ya. Itu begitu Rasulullah. Jadi enggak sebagai pebisnis enggak, ya. Baik. Begini tuh. Ya, Ustadz terakhir saja. Ya. Terakhir dari Ibu Ani, Pak Ustadz di Cipadu Kreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini di luar tema mau tanya bagaimana agar kita bisa selalu ikhlas dan dijauhkan dari kemunafikan, Pak Ustadz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut ya dan tidak tertinggal takbiratul ihram imamnya, maka akan dibebaskan baginya dua. Satu, akan terbebas dari api neraka. Yang kedua, terbebas dari sifat nifak, sifat munafik. Jalankan bersolat berjamaah 40 hari berturut-turut ya, maka sifat nifak atau kemunafikan itu akan hilang. Lalu, kemudian ciri-ciri munafik Nabi mengatakan, kalau berbicara suka bohong, tinggalkan. Kalau masih bisa suka bohong. Kalau kemudian berjanji, orang munafik suka ingkar, maka jangan suka ingkar janji. Kemudian kalau diberi amanat, kalau ibu sebagai anggota legislatif, ya, atau sebagai pejabat, ingat itu amanat. Atau ibu sebagai apa saja, jangan sampai khianat. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhlas. Ikhlas itu enggak bisa datang secara tiba-tiba, lewat proses. Ya, lewat proses. Nah, dan semuanya sebenarnya, apapun juga penyakit dalam Islam ini di hati manusia, itu karena kurang kuatnya iman kita. Ketika iman kita itu adalah bertambah kuat, maka sifat-sifat buruk itu dengan sendirinya nanti akan hilang. Nah, dengan sendirinya akan hilang. Ya. Nah, meningkatnya sekarang iman, itu adalah dengan meningkatnya amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Semakin banyak amal soleh kita, nah iman kita itu akan semakin
meningkat. Ketika semakin meningkat, maka akan sifat-sifat buruk itu dengan sendirinya akan berkurang, dan sampai pada batas tertentu nanti akan hilang. Saya akan buatkan satu contoh ya. Iman itu adalah ibarat api, ya Bu ya, ibarat api. Cahaya iman itu adalah al-imanun nurun, iman itu cahaya. Cahaya yang bisa menerangi, memperlihatkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, yang baik dan buruk, halal haram, itu cahaya itu. Nah, kalau orang menyalakan api unggun, ya, maka cahaya dari api ini itu akan bisa lebih besar kalau ditambah kayu bakarnya. Semakin ditambah kayu bakar, semakin terang api, semakin jauh jangkauan api, ya, atau cahaya tadi, dan bisa melihat ya sesuatu yang tidak terlihat ketika cahaya itu kecil. Jadi besarnya cahaya itu karena bertambahnya kayu, ya. Kayunya dikurangin akan berkurang lagi. Nah, sekarang ingat, Rasulullah pernah mengatakan begini, al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sifat iri, dengki itu bisa menghancurkan amal soleh sebagaimana api meluluh lantakan, menghabiskan kayu bakar. Lihat, hasud disamakan dengan api, amal soleh disamakan dengan kayu bakar. Ya, oleh Nabi dikatakan begitu. Maka sekarang berarti kalau tadi cahaya ini tambah besar dengan sebab kayu bakar, artinya iman kita itu akan bertambah dengan meningkatnya amal soleh kita. Tuh, semakin besar karena semakin banyak amal soleh, cahaya semakin terang. Dan ketika semakin terang itu, maka sifat-sifat buruk kita itu, ya, yang tadi tidak ikhlas, itu nanti dengan sendirinya akan hilang, berkurang. Makanya saya katakan ikhlas itu proses. Nggak bisa orang langsung ikhlas, enggak, ada prosesnya. Prosesnya adalah dengan meningkatkan amal soleh kita. Insya Allah dengan kita tingkatkan amal soleh, sedekahnya, ya sholatnya, ya baca Qur'annya, kita tingkatkan, maka iman kita akan bertambah. Ketika iman itu bertambah, nanti yang tadinya ibu itu tidak ikhlas, insya Allah naik sampai akhirnya menjadi ikhlas, gitu ya. Kalau sekarang orang pelit, suruh sedekah ikhlas, enggak bakal bisa. Orang enggak bakal bisa. Ya, cuma apa? Paksakan. Biarin enggak ikhlas juga, paksakan. Lama-lama karena terbiasa, gitu ya. Nah, itu udah enggak berat lagi. Nah, itu enggak berat itu berarti sudah berubah hati kita. Terus saja paksakan. Ya, paksakan. Burung dara itu biasa terbang. Coba sama ibu diikat selama seminggu sayapnya. Begitu sudah seminggu, ya, buka lagi tuh ikatannya, itu si burung nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Kenapa? Lupa dengan kebiasaannya. Begitu juga sifat-sifat buruk kita. Kalau kita paksa dia, nggak diberikan gerak untuk mengikuti kebiasaannya, nanti dia akan lupa dengan kebiasaannya karena kita melakukan kebalikannya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Dan Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik, dan hidayah pada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sayyi'al amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Ahwat kebersamaan kita di acara Tausiah Sore kajian akidah akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung terima kasih banyak, yang belum sempat terbacakan mohon maaf karena waktu yang terbatas. Saya Fahri ditemani Neza dan juga Yusuf Subangkit dan pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.